Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk lagi dari Viniq, yaitu sebuah fog lamp projector atau fog lamp biled. Di dalam dos ini sudah ada fog lamp biled dari Viniq dengan tipe Q4. Produk ini brandnya dari Viniq, tipenya Q4 3 inci Toyota. Untuk Toyota ini jenis bracketnya. Tapi kalau untuk jenis bracket kita bisa pilih di lapak penjualannya. Ada yang jenis bracket Toyota dan bracket Honda ya. Untuk di dalam dosnya sudah ada sepasang fog lamp bilednya. Untuk harganya sendiri ini tergolong cukup murah untuk sebuah fog lamp biled dengan daya power di 40 watt low beam, 50 watt high beam. Jadi powernya ini 40 watt untuk di low beam, 50 watt untuk di high beam di 999.000. 1 juta kurang 1000. Itu menurut saya harga yang cukup murah untuk sebuah fog lamp biled dengan daya output di 40 watt. Lensanya 3 inci ya. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian fog lamp biled dari Viniq dengan tipe Q4 ini, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Nah, di video ini saya akan coba review, nanti tunjukkan hasil power realnya berapa, kemudian lumensnya berapa, dan tunjukkan cahayanya di outdoor. Untuk fog lamp biled dari Viniq ini dia ada beberapa tipe. Ini adalah pengeluaran terbaru dari Viniq, setidaknya pada saat pengambilan video ini ya. Jadi untuk produk dari Viniq ini yang tipe Q4 fog lamp bilednya ini ada beberapa tipe. Yang ini tipe biasa, kemudian ada tipe yang 3 color atau 3 warna, dan tipe yang laser. Itu mungkin pada video selanjutnya akan saya coba review, tapi videonya terpisah dari sini ya. Pada video ini saya akan review yang Q4 3 inci biasa ini. Untuk pengemasan dosnya ini seperti brand dari Viniq yang di proyektor maupun di lampu LED lainnya. Nah, di dalamnya sudah ada sepasang. Jadi untuk harga 999.000 itu untuk sepasang fog lampnya, dan kelengkapan lainnya seperti bracket. Kemudian di sini kelengkapan lainnya dia disediain dengan bautnya juga ya. Untuk bracketnya sudah terpasang di fog lamp biled ini, dan untuk varian bracketnya kita bisa pilih yang model Toyota dan model Honda. Kalau yang ini model Toyota ya. Untuk desainnya seperti ini, nanti kita coba lihat atau kita ulas. Coba kita periksa lagi apakah ada kelengkapan lainnya. Oke, nggak ada lagi, cuma itu saja kelengkapannya ya. Nah, di sini untuk fog lamp biled ini seperti fog lamp biled lainnya, dia eksternal atau drivernya itu terpisah. Juga dia sudah dilengkapi dengan soket konektor kabel yang sudah waterproof. Ini untuk kabelnya cukup proper sih. Ini bungkusannya tebal sekali, dan panjang driver ke fog lamp bilednya cukup memadai lah panjangnya. Kemudian kalau dari input kabelnya ke driver ini juga cukup memadai atau cukup panjang. Salah satu yang saya suka sih yang saya lihat sekarang ini ada 4 input kabel, ada merah hitam, di sini ada juga merah hitam, dan dia sudah dilengkapi dengan konektor kabel soket H11. Jadi ini sudah PNP menggunakan soket H11 ya, seperti ini. H16 juga bisa. Kemudian di sini ada kabelnya lagi untuk high beam atau pembuka solenoidnya. Biasanya kalau di fog lamp brand lain itu soket solenoidnya dia keluarnya pisah dari sini ya, tapi dia disatuin ke sini, dan ini menurut saya sangat bagus karena untuk pemasangannya bisa lebih rapi lagi pemasangan kabelnya. Nice. Untuk sistem perkabelannya saya coba lepas dulu. Untuk konektor kabel dari driver ke fog lampnya dia sudah yang waterproof ya, karena untuk fog lamp biled ini dia tahan air atau waterproof ya, kena banjir, hujan, dicuci pun dia nggak masalah. Untuk khusus bracket Toyota dia ada cover di bagian depan ini ya, seperti ini. Kalau yang Honda nggak ada sih. Ini saya kletek dulu. Jadi untuk lensanya dia 3 inci, namun lensanya bukan yang versi blue lens ya, tapi versi clear. Keuntungan menggunakan lensa yang clear ini, untuk output cahaya temperatur warnanya itu lebih natural. Jadi untuk penembusan kondisi hujan atau kabut ini lebih baik sebenarnya daripada lensa blue lens. Namun itu tergantung juga dengan seberapa terang cahaya yang dihasilkan oleh LED-nya. Tapi power pada fog lamp biled ini sudah di 40 watt, tambah lagi lensanya yang clear seperti ini ya. Saya rasa sih ini bisa sangat terang hasilnya. Dia untuk bracket model Toyotanya sudah dilengkapi dengan ini ya, setelan atau adjust tinggi rendahnya juga. Keren ya. Lengkap sih kalau saya lihat untuk lengkapannya, dan
Untuk build quality-nya di sini ada tulisan brand Vinic-nya. Untuk build quality-nya jujur saja saya suka ya, nggak seperti yang ROG billet lainnya atau fog lamp billet lainnya. Ini untuk pengecatannya bukan cat semprot gitu saja ya. Ini bagus sih untuk pengecatannya. Mantap sih untuk finishingnya. Lalu untuk desain dari sirip-sirip heatsinknya juga keren. Ini beda sih dari brand-brand lain untuk desain dari siripnya. Kayaknya ini tersendiri sih, bagus sih ini dalam penyerapan atau pembuangan panasnya bagus. Karena sirip-siripnya dia banyak dan agak jauh space-nya, ini memungkinkan untuk pelepasan panas akan lebih baik lagi. Nah, di sini untuk ring lensanya atau bagian depan lensanya ini dia hitam doff seperti ini. Kalau brand lain sih yang bagian ininya dia dibuat chrome, tapi ini hitam doff. Keren kalau pakai yang warna seperti ini sih daripada yang chroman-chroman. Untuk warna pada body heatsinknya juga terlihat bagus. Ini saya coba dulu ukur dimensi pada fog lamp billet ini ya. Nah, ini bracketnya sudah saya lepas untuk penampakan desain tanpa bracket seperti ini ya. Jujur saja untuk desainnya saya pribadi suka sekali ya dengan desainnya seperti ini. Apalagi sirip-siripnya ini keren sih. Namun ya ini nggak kelihatan sih kalau sudah dipasang. Tapi yang bagian ini sih yang juga saya sangat suka, bagian ring penahan lensanya. Dia warnanya tuh mantap sih. Walaupun lensanya clear ya nggak masalah juga ya. Ini kelihatan chip emitter LED-nya di dalam ini cukup besar ya. Ini kayaknya 4570 sih, bukan yang 3570. Agak besaran untuk emitter LED-nya. Oke, kita coba ukur dimensinya. Panjang keseluruhan dari ujung lensa ke ujung bokongnya. Standar sih kalau panjangnya saya lihat dimensinya sekitar 12,1 cm. Kalau dibanding Q3 ya 11-12 lah, tapi menurut saya ini lebih sedikit pendek ya, karena bagian ini saya coba lihat nih, ini pendek sih dari bagian tengah ke bagian belakangnya. Kalau untuk keseluruhan itu 12,1, kemudian kalau dari ininya ke belakang ini kira-kira di 6,1 cm deh ya, 6,1 cm nggak sampai kalau bagian ininya. Kalau ini ke bagian sininya sekitaran 3,4 cm, ke lensanya ini sekitaran ya 6,3 6,2 lah. Kalau lebar bagian depannya ini ya kita perhitungkan kalau misalnya muat apa enggak ya di lingkar fog lamp bawaan mobil, ini 8,1 cm. Untuk lensanya di bagian sini saya coba lurusin dulu. Oke, ini 6,9 cm atau memang nggak sampai di 3 inci sih. Namun untuk ukurannya ini atau golongannya sudah masuk lensa 3 inci ya. Untuk diameter di bagian tengahnya ini di 8,7 cm. Kemudian untuk tinggi bagian bokongnya ini sekitaran 45,5 mm ya. Yang ininya di 6,1. Untuk bagian ini persegi kotak ya. Nih kalau kalian lihat bukan bulat sih bentuknya, tapi persegi kotak. Sekarang kita coba ukur untuk powernya berapa. Di lapak penjualannya ini ditulis 40 watt low beam, 50 watt high beam. Kita coba buktikan untuk real wattnya apakah benar untuk low beam di 40 watt, high beam di 50 watt. Ini saya pasang lagi untuk drivernya. Di sini saya siapkan power supply 12 volt DC, tegangan 13,5 volt, tegangan rata-rata pada saat mesin menyala itu di 13 sampai 14 volt. Fog lamp billet ini bisa bekerja di tegangan 12 volt DC, jadi itu kira-kira di 9 volt sampai 16 volt DC. Di sini untuk input kabelnya sudah dilengkapi dengan konektor kabel soket H11 atau H16, H8, H9 ini sama. Kemudian ini yang saya salutkan lagi untuk kabel solenoidnya ini panjang ya. Ini disediain kabel solenoidnya untuk sampai ke kabel headlamp yang untuk lampu jauhnya. Jadi nggak nanggung-nanggung sih, nggak pelit untuk ngasih kabelnya. Jadi kalau misalnya ingin dipasang ke mobil pun ini kita nggak nambahin lagi kabel ke lampu jauh di headlamp. Ini panjangnya sudah bisa langsung ke kabel headlamp sih, panjang ya.
Kira-kira ini sekitaran di 60-70 cm lah. Oke, ini saya tambahin soket konektor kabelnya yang H11. Ini saya standby kan kabel solenoidnya. Untuk tebal kabelnya juga terlihat proper ya. Biasanya kalau kabel solenoidnya ini dikasih yang tipis-tipis saja, tapi yang ini tebal. Di kabel ininya di lobem merah positif, hitam negatif ya. Kalau untuk solenoidnya ini bisa di random positif negatifnya, nggak masalah. Kita coba untuk di lobemnya dulu berapa watt. Startnya di 40 watt tadi ya. Sekarang 39,7 watt, masih bisa dibilang di 40 watt. Jadi untuk startnya ini bisa dibilang real di 40 watt ya. Untuk low beamnya, kalau high beamnya di 51 watt. Low beam di 40 watt, high beam di 50 watt. Jadi untuk powernya memang real di 40 watt low beam dan 50 watt high beam. Ini mantap sih, untuk powernya cukup menjanjikan kalau dilihat dari sini. Cut off-nya dia flat seperti fog lamp projector lainnya, flat atau datar. Untuk lebarnya ini kelihatan lebar sini, ujung ke ujung kelihatan lebar. Untuk tingginya nanti kita coba lihat, karena di sini bentuk bawahnya seperti kantung Doraemon. Ini walaupun dia lensanya clear, tapi garis birunya masih terlihat ada ya. Ini panjang sih garis birunya dari ujung ke ujung. Untuk ketajaman cut off-nya belum bisa saya nilai atau saya perhatikan, karena ini sorotannya dekat. Untuk lebih jelasnya kita harus sorot agak jauh sedikit. Tapi kalau dilihat dari sini sih terlihat ini tajam sih, tajam dan rapi cut off-nya. Untuk powernya di 39,2 watt ya, masih bisa dibilang 40 watt sini. Oke, di 39 watt. Sekarang saya coba nyalakan dulu hingga 15 menit lebih. Ini wattnya stabil di berapa, nanti saya coba hitung juga panasnya seberapa ya. Seperti fog lamp projector lainnya pada umumnya dia nggak pakai kipas, tapi body heatsinknya untuk sistem pendinginnya seperti ini dia tebal sekali ya. Kalau dilihat dari material body heatsinknya ini proper sekali ya. Ini panasnya masih hangat ya, belum panas-panas sekali, masih tergolong hangat. Mantap sih. Oke, sekarang saya coba nyalakan dulu. Kita coba lihat untuk powernya ini stabil di berapa. Sekarang sudah di 38,9 watt. Oke, jadi ini sudah lebih dari 15 menit saya nyalakan, dan untuk powernya stabil di 38 watt. Yang startnya tadi di 40 watt, stabil di 38 watt. Hanya turun sekitar 2 watt saja, dan itu adalah power yang stabil ya. Jadi untuk projector fog lamp dari Viniq ini dengan tipe Q4 untuk powernya stabil. Hasil cahayanya juga masih terlihat terang ya. Ini lumayan cukup panas sih. Tapi untuk panasnya karena saya nyalakan di ruangan yang nggak ber-AC, makanya bisa panas. Tapi kalau sudah dipasang ke mobil ataupun sebagai lampu tambahan di mobil, karena ini bisa digunakan di fog lamp, atau kita bisa tambahin untuk lampu tambahan di mobil ataupun di motor juga bisa ya. Dan kalau sudah terpasang di bawah jalan, dia ditiup angin, untuk panasnya masih lebih dingin ya. Jadi kalau misalnya saya cek panasnya di sini, kalau sudah terpasang dan di bawah jalan itu bisa lebih dingin ya. Namun coba kita cek dulu untuk temperatur panasnya. Di sini 70 derajat Celcius. Di 80 lumayan cukup panas, tapi mengingat wattnya di 40 watt ini masih tergolong wajar sih. Mentok-mentoknya di 80 derajat Celcius yang di bagian bawahnya ya. Kalau di bagian samping di 79 ya, sekitar 80 lah. Di sini di 77 ya. Jadi untuk temperatur panasnya di 70 sampai 80 derajat Celcius. Kalau di drivernya di 61 di bagian atasnya ini. Di bagian sebaliknya di 54. Jadi untuk drivernya di antara 50 sampai 60. Mentok-mentoknya di 61 derajat Celcius. Kalau ini misalnya sampai di 80 derajat Celcius, mungkin kalau dipasang di mobil dan dibawa jalan bisa lebih rendah dari itu. Tapi
Kalau ingin lebih awet penggunaan di fog lamp ya, karena di fog lamp itu kan kebanyakan fog lamp nggak pakai kipas pendinginnya, dia cuma memanfaatkan body heatsink saja. Ini lumayan cukup panas sih, di 80 derajat celcius nih. Kita bisa tambahin kipas pendingin yang di bagian bokong belakangnya di sini. Kita bisa tambahin biar lebih adem ya. Biasanya kalau saya pakai fog lamp di mobil itu saya tambahin lagi kipasnya biar lebih dingin, dan kalau lebih dingin kan itu bisa lebih awet lagi ya. Oke, nice. Kalau dari panasnya ini tergolong bagus walaupun sampai di 80 derajat celcius, dan untuk powernya tergolong stabil. Selanjutnya saya akan coba hitung untuk lumens pada proyektor fog lamp dari Finic dengan tipe Q4 ini, bagaimana hasil lumensnya, dan coba saya tunjukkan hasil cahayanya di outdoor. Jangan kemana-mana, simak terus video ini. Oke, jadi hasil sorotan dari fog lamp projector Finic Q4 nya seperti ini. Untuk cut off nya dia tergolong cukup baik, memang nggak terlalu tajam dan nggak terlalu rapi, tapi kalau dari dekat sorotannya ini memang agak tebal. Nanti kita coba lihat kalau sudah disorot agak jauh ya. Di bagian tengahnya cantik sih, ini warnanya warna ungu atau warna purple. Walaupun lensanya clear, tapi untuk garis biru pada cut off-nya ini masih terlihat ada, dan untuk garis birunya pun ini dari ujung ke ujung ada ya. Kalau untuk lebarnya ini sangat lebar ya untuk sebuah proyektor fog lamp, dan kalau untuk tingginya juga ini tinggi ya. Dari kebanyakan biled atau proyektor biled, ini tergolong cukup tinggi untuk bukaan low beamnya. Untuk bukaan high beamnya ini lebar ya, ini tergolong sangat lebar untuk bukaan high beamnya, bisa kalian perhatikan. Dan kalau untuk tingginya ini standar, kalau tingginya standar, tapi untuk lebar bukaannya ini tergolong lebar. Oke, sekarang kita coba ukur lumensnya seperti biasa. Jarak pengukuran yang saya lakukan itu 5 meter dari dinding di sana ke fog lamp projector ini, dan ini sudah saya nyalakan selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama di bagian low beamnya dulu berapa lumens. Sekarang kita coba lihat. Pertama ini saya ukur yang di bagian tepinya dulu ya. Di sini di 900, semakin mendekat semakin tinggi 1300. Untuk di bagian tengahnya di 3300-an ya. Jadi rata-rata di 3300-an kalau di bagian tengahnya. Sekarang kita coba ukur untuk jumlah maksimalnya ya. Oke, di 3641 lux. Maksimalnya di sini untuk fog lamp projector Finic Q4 ini maksimal di low beam saya dapat 3641 lux. Ini tergolong sangat tinggi untuk jumlah lumensnya ya. Apalagi untuk powernya ini di 40 watt, jadi wajar kalau lumensnya bisa lebih tinggi ya. Hasil sorotannya bisa kalian lihat di sini sedikit ada over di bagian tengah, tapi bagian kepadatan cahayanya ini lebar ya bagian sini nih. Biasanya kan kalau sebuah biled itu segini aja ya untuk lebarnya, tapi ini bisa segini nih lebarnya. Kalau dilihat dari tepi-tepinya ini cukup rata. Nanti kita coba lihat lebih pastinya kalau disorot ke jalan. Untuk low beam di 3641 lux. Sekarang kita coba high beamnya. Oke, sudah di posisi high beam, dan bukan high beamnya cukup lebar ya. Walaupun tingginya ini nggak terlalu tinggi, tapi standar menurut saya sih. Di low beam 3641 lux tadi ya. Kita langsung ke jumlah maksimalnya. Oke, di sini saya cari-cari untuk nilai maksimalnya di 3654 lux. Sama halnya sama yang di low beam tadi jumlah lumensnya, tapi nggak masalah ya. Yang penting ini adalah jumlah lumens yang tinggi untuk sebuah fog lamp biled yang pernah saya coba ya. Ini mantap sih untuk jumlah lumensnya. Untuk cahaya juga terlihat terang dan padat ya di bagian tengah ya.
Jadi untuk lumennya yang saya dapatkan di 3654 lux untuk di high beamnya. Luar biasa, keren. Produk dari Viniq gak ada yang mengecewakan yang pernah saya coba ya. Sekarang kita coba lihat untuk outputnya disorot ke jalan. Jadi untuk hasil sorotan dari fog lamp projector Viniq Q4 ini yang sudah saya sorot ke jalan, hasil terangnya bisa kalian perhatikan. Ini terang ya. Untuk kepadatan cahayanya ini tergolong padat, dan untuk ratanya juga tergolong rata, nggak ada cahaya yang bocor atau terlihat over di bagian tengah. Ini rata ya untuk hasil sorotannya. Juga kalau jauh sorotannya ini tergolong jauh ya, ini bisa kalian perhatikan. Untuk cut off-nya terlihat tajam dan rapi. Tadi disorot ke dinding dia agak tebal, tapi kalau sudah sorot agak jauh ya, ini untuk cut off-nya jadi semakin tajam nih. Efek birunya ini dari ujung ke ujung. High beam-nya ini bukaannya lebar ya. Juga untuk hasil sorotannya lumayan lah, lumayan agak jauh, tapi nggak terlalu padat-padat sekali ya. Mengingat tadi low beam dan high beam lumennya sama. Ini bisa kalian perhatikan ya untuk jauh sorotannya. Overall dengan harga 999.000 bisa dianggap 1 juta kurang 1.000. Ini salah satu proyektor biled yang bisa saya rekomendasikan ke kalian. Kalau untuk dari segi harga dibanding dengan brand-brand lain, itu ada yang harga 12 sampai 15 ya untuk sepasangnya. Bahkan ada yang lebih dari 2 juta. Tapi ini harganya 999.000 dengan hasil output yang terang. Ini cahayanya merata, kemudian untuk terangnya ini mantap. High beamnya ini bukaannya lebar tapi nggak terlalu jauh sih sorotannya. Namun ini masih bisa dikategorikan terang ya. Low beam, high beam. Cut off-nya tadi terlihat tebal, tapi kalau sudah semakin jauh dia semakin tajam ya. Jadi di sini untuk fog lamp bilednya saya rendahin ini untuk simulasi. Kalau misalnya posisinya itu tinggi dari tanah, itu terpasang di sebuah fog lamp mobil, ini jaraknya sekitaran 30 cm sampai 40 cm dari tanah ya. Untuk hasil sorotannya seperti ini, dan ini rata sekali ya untuk outputnya. Ini sudah saya rendahin biar kalian melihat untuk bagaimana gambaran kalau terpasang di fog lamp mobil. Dan ini cuma satu speed saja bisa sebagus ini ya, atau bisa seterang ini. Ini low beamnya, ini tingginya sekitar 30 sampai 40 cm lah. Tapi outputnya bisa sebagus ini terangnya ya. Semakin tinggi dia semakin bagus ya outputnya. Kalau high beamnya, nah ini low beam, ini high beam. High beamnya kurang greget sih, masih kurang greget untuk high beamnya, tapi ini masih tergolong terang. Tapi kalau bisa dibuat lebih terang akan lebih bagus lagi. Namun di low beamnya ini mantap, terangnya mantap di bagian low beamnya. Juga untuk tinggi atas bawahnya ini terlihat tinggi ya, lebar kiri kanan juga mantap. Nah, jadi kesimpulan saya untuk fog lamp projector dari Viniq ini saya bisa rekomendasikan ke kalian. Melihat dari segi harga ini tergolong murah ya, dan untuk outputnya ini bagus. Untuk terang di low beam ini mantap, terlihat terang dan padat cahayanya. Ratanya juga mantap ya. High beamnya ini nggak terlalu greget-greget sekali, tapi ini sudah termasuk terang ya. Dari build quality-nya saya suka. Ini finishingnya ya, finishing dari pengecatan, kemudian dari desain body heatsink ini sudah tergolong mantap. Ini bisa kalian perhatikan low beam, high beam, keren sih untuk hasil cahayanya. Untuk warna temperaturnya dia putihnya itu putih bersih, nggak campur ke biru atau nggak campur ke kuning. Putihnya itu putih natural. Bisa kalian perhatikan lulennya sih yang panjang dari ujung ke ujung. Cut off-nya juga tergolong rapi ya. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian
fog lamp projector Phoenix Q4 ini silahkan lihat di deskripsi video ya. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review fog lamp projector dari Phoenix dengan tipe Q4 ini. Semoga bermanfaat. Pada next video mungkin saya coba test drive bagaimana hasilnya digunakan di jalan pada malam hari. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fozan Project Creative, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.